Jadi sudah hampir 2 tahun pergaulanmu dengan anakku ya? Betul, Bu. Kalau begitu kemana kedua orang tuamu? Kok selama ini tidak pernah datang kemari atau memberitahu ibu di sini? Kedua orang tua saya sudah tidak ada sejak saya masih kecil, Bu. Sudah tidak ada? Pantes, pantes. Anak yatim piatu ya? Anak yatim piatu itu alias anak yang tidak jelas ujung pangkalnya. Tidak mungkin aku mungut mantu anak yang kurang jelas keturunannya seperti kamu itu. Jangan. Jangan kau dekat-dekati lagi anakku. Aku sudah jodohkan dia dengan keponakanku sendiri, Jeng Sri. Orang yang jelas keturunannya dan punya derajat. Ibu, kapan saya dijodohkan? Ibu suka mengada-ada saja. Dan ibu merasa atau tidak, kalau ucapan ibu itu menyinggung perasaan, baik perasaan Susi maupun perasaanku. Kalau memang benar dia bukan anak yang kurang jelas keturunannya, tidak perlu merasa tersinggung dong. Memang dasar kolot, repot sendiri. Kayak dia saja yang mau kawin. Susi? Susi, kau jangan hiraukan ucapan ibu tadi. Kita yang akan menentukan iya atau tidaknya rencana kita, bukan ibu. Aku cinta padamu, Mas. Cintaku suci, tulus. Kali pertama ku alami di dalam hidupku. Jangan kau singgung masalah jodoh. Karena itu masih memerlukan pemikiran yang lebih panjang lagi. Harapanku tadinya, kehadiranku dapat membahagiakan kau dan keluargamu, Lin. Tapi ternyata... Tidak, Susi. Kau jangan turut membubarkan cita-cita yang selama ini. Kau pun turut membina dengan segala pengorbanan. Sudahlah. Tak usah dulu kita bicarakan masalah itu. Aku cuma berharap kalau kau ada waktu, datanglah pada upacara wisudaku. Marli? Iya, Bu. Jangan lupa ya, nanti kira-kira jam 4 sore, jemput Jeng Sri dan calon mertuamu di Gambir. Ngapain lagi mereka mundar-mandir ke Jakarta, Bu? Loh, kan mereka mau lihat kamu di wisuda. Ah, nggak perlu mereka hadir. Kalau perlu, Ibu jemput saja sendiri. Aku nggak sempat. Aku pergi dulu, Bu. Yang ini nggak ada bandrolnya tuh. Ya tinggal aja deh. Udah dong, udah, tenang. Nah, kawan-kawan, semoga acara perpisahan ini menjadi dorongan bagi saudara dokter Anda Susi Yuwono dalam tugas yang baru. Mari kita ucapkan selamat. Ayo.
kasih. Makasih. Ayo Sus, potong dong kuenya. Kamu makannya. Ayah nih. Nggak pernah makan kue aja. Ini tolong taruh di situ ya. Iya, Mas. Kalian agak lama ya? Enggak, aku baru saja sampai. Kau jangan lupa besok jam 8 pagi harus sudah ada di lapangan upacara. Aku tidak bisa menjemputmu. Aku diharuskan bermalam di barak lapangan. Jangan kau dekat-dekati lagi anakku. Aku sudah jodohkan dia dengan keponakanku sendiri, Ceng Sri, yang jelas keturunannya dan punya derajat. Aku akan berusaha datang. Itu janjiku. Non, kenapa? Kok kelihatannya lesu hari ini? Nggak enak badan? Nggak apa-apa kok. Bang, ada nggak sih jalan lain yang nggak macet, Bang? Bah, mana ada jalan yang tak macet di Jakarta ini, Non. Lagi pula, jalan ke Curug Lapangan Udara itu cuma satu. Inilah Jalan Saruna Pendidikan dan Latihan Penerbangan dengan Pelayan Taruna Iskandar Akbar. Rasanya semakin sempit saja Jakarta ini. Setiap orang rasanya seperti guna mobil. Bapak cek kantor pakai mobil. Ibu arisan pakai mobil. Anak lima anak ke sekolah pakai mobil. Jalan kita. Dipersilahkan mengenakan uang. Waktu yang disediakan adalah 10 menit.
cepet dong, Bang. Sabar loh, Non. Jangan bikin grogi. Habis jalannya leto amat sih. Ah, Non ini bisa saja. Pak, minta tolong, Pak. Bantu diangkat ke ambulan, Pak. Nana, minggir. Berawal dari sabah hati untuk mengabdi. Kami hadir di Chandra Dibuka ini. Selamat sore, Bu. Sore. Apa di sini rumah Nona Susi? Betul? Kami mau mengabarkan bahwa Nona Susi mendapat kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Iya. Karena itu kami mengharap keluarganya datang ke rumah sakit. Nanti sih kecelakaan. Betul. Tidak apa-apa, cuma cedera sedikit. Sekarang di rumah sakit. Sudah, jangan menangis. Cepat tutup itu. Kita pergi. Tanganku mungkin patah, Os. Nun, kalau Sumarli datang, bilang tidak tahu, belum pulang. Ya, Non. Nun? Susi? Susi? Jangan merepotkan, Os. Enggak. Enggak apa-apa kok. Os, tolong antarkan.
kau sudah ambil cuti? Kenapa, Bu? Istrimu mau melahirkan. Sudah terasa sakit. Mm-mm. Tapi kan belum waktunya. Iya, Mas. Sakitnya juga lain, Mas. Tidak seperti waktu melahirkan Udin dan Tina. Sakitnya berkepanjangan. Bingung aku, Sus. Sempit kurasa dunia ini. Pendidikan Fakultas Ekonomi tingkat terakhir. Dengan nilai rata-rata bagus. Gak ada pasaran. Os, kalau kamu cari kerja, jangan kau sandarkan pekerjaan itu pada pendidikanmu. Kerjakan apa saja demi kebutuhan dan nafkah. Selain itu, supaya kau juga punya kesibukan. Buat aku, pekerjaan apa saja aku mau. Tapi, apa kau tidak akan malu punya suami bekerja? Tidak. Aku tidak akan malu. Yang penting kau punya kesibukan. Dan kau ikhlas, Os. Menurut diagnosa kami, istri Bapak ada kelainan dalam kandungannya. Dari pihak kami, sudah memastikan bahwa istri Bapak harus dioperasi secepatnya. Bagaimana pertimbangan Bapak? Kalau menurut medis diharuskan untuk dioperasi, silahkan. Saya setuju. Kalau begitu, silakan Bapak tanda tangani surat pernyataan ini. Tadi susunya sudah diminum, yang? Ya. Ibu pergi dulu ya, sayang? Iya. Os, aku jalan dulu. Sudah terlambat. Iya, sayang. Papa pasti beli mobil buat Nanda dan Ibu. Papa kan sedang cari kerja. Kalau mau nyari kerja masih lama dong. Enggak lama. Kalau hasil, besok atau lusa Papa sudah bisa beli mobil buat Nanda. Untuk menganalisa permasalahan yang telah kita utarakan tadi, kita perlu mempelajari latar belakang penyebabnya. Pertama-tama, murid kelas 3, murid Ibu Tanti. Ya, benar Bu. Sebenarnya dia anak yang cerdas dan pandai. Cuma sayang, tidak ada yang ditakutinya dan terlalu nakal. Ya, itu adalah salah satu faktor yang menjadi problem dari keluarga orang kaya. Tentu mereka sangat sibuk sekali. Kesibukan orang tua yang banyak menyita waktu di luar rumah itulah yang menyebabkan si anak merasa kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Sekarang kemunduran murid Pak Joko sangat memprihatinkan. Pekerjaan ayahnya... Buruh bangunan, Bu. Pernah Bapak menanyakan apa kegiatannya di rumah setelah dia pulang sekolah? Ya, menjajakan kue dagangan ibunya. Sangat memprihatinkan. Setelah dia berjualan, pasti dia akan merasa lelah, letih, dan saya rasa semangat belajarnya akan hilang. Apalagi kalau sarana belajarnya juga tidak memadai. Dan yang lebih mempermudah keputusan ini, karena Anda memegang polis asuransi kami. Terima kasih, Pak. Anda sudah tercatat sebagai pegawai kami untuk masa percobaan 3 bulan. Sekarang, silakan Anda tanda tangani dan isi surat-surat sebagai file kami. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih.
Bagaimana? Riyadi. Alhamdulillah Mbak, diterima. Silakan. Sudah, cukup. Mulai besok Anda sudah bisa mulai kerja. Terima kasih Mbak. Iya. Selamat ya. Iya, sayang. Udah, Mami? Udah dong. Itu belum dihabisin. Pelan-pelan dong, jadi belepotan deh tuh. Ayo, ambil lapnya dulu. Lap dulu ya. Nanda, habisin mamnya. Nanda, Nanda, Nanda. Tolong dipasangin. Ya Allah yang Maha Besar, Engkau memang lebih dan di atas segala-galanya. Kami terbatas hanya sampai pada usaha. Sedangkan kepastian dan keputusan hanya ada padamu. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan suamiku yang kau panggil melalui musibah ini. Tempatkanlah dia pada sisimu yang mulia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bu, mulai besok anak-anak biar tinggal di sana dulu untuk sementara. Ya itu yang mau ibu omongin. Maunya ibu kan begitu. Saya maunya juga begitu. Tapi mana mungkin, Bu. Kenapa? Bayu pasti keberatan. Oh, Pak, Bu, saya mau ziarah dulu. Oh ya, ya. oh ya. Ini airnya. Re, sudah mau berangkat. Iya Bu, Ini kembangnya. saya pergi dulu Bu. Bareng. Ya, Selama ini kan mereka tidak pernah berpisah. iya. Mm-mm.
Seperti kau basah, Susi. Untuk apa menyiksa diri? Menemui janda seperti aku. Dalam hujan seperti ini. Rupanya kau selama ini membuntuti aku. Sampai di kuburan pun kau kejar aku. Padahal, aku tidak pernah mau tahu tentang kau dan keluargamu. Aku menganggap semua yang berlalu telah terkubur seperti suamiku ini. Apa kau belum puas dengan istrimu? Teruskan. Teruskan, Susi. Habiskan marahmu. Dan keluarkanlah semua unek-unekmu. Mali, aku mohon kepadamu. Jangan lagi kau campakkan diriku ke dalam jurang. Sudah? Atau masih ada yang lain yang ingin kau muntahkan lagi? Silahkan. Sejak aku menantimu di Curug, pada saat aku di wisuda, sampai hari ini aku tidak pernah mendengar. Apalagi mengetahui tempat tinggalmu. Maksudmu? Aku baru saja menabur bunga pada pusara istriku yang dimakamkan kemarin. Aku bukan memuntutimu, tapi mencarimu. Dan sampai kapanpun, aku ingin kau tetap menjadi milikku, Susi. Untuk menghidupkan kembali cita rasa yang selama ini padam. Susi, kau jangan tinggalkan aku lagi. Cukup sekian tahun kau memadamkan cita rasa hidupku. Anakmu.
Dah. Silakan duduk. Terima kasih. Cukup besar juga santunan yang ibu terima. Bisa untuk beli rumah. Tidak, Pak. Atau ibu mau dipustokan? Juga tidak. Saya ingin melaksanakan amanat almarhum suami saya, Pak. Apa itu, Bu? Janjinya pada anak kami untuk membelikannya mobil. Oh ya? Yuh, awas pedal. Sambil mas, itu mana? Astagfirullahaladzim. Aduh, ada apa ini? Ada apa lagi, Din? Udin, ada apa? Aduh, sakit, aduh. Aduh, sakit, aduh. Ya Allah. Kamu kira nenek tukang cetak duit? Berapa duit lagi ini? Aduh, nggak punya cucu. Pengen punya cucu. Udah punya, nyiksa begini nih. Setahun aja nenek campur sama kamu. Nenek bisa muntah darah. Aduh, ayo masuk, masuk. Ayo, masuk. Terus mandi, ayo. Ini perempuan-perempuan juga nih. Ayo, pulang ya. Pulang, pulang ya. Nenek antar sekarang juga ya. Ayo, ayo. Ya anak, kesetanan kali. Sempat-sempatnya tenang bola lagi. Ini. Din, kita pulang aja yuk ke rumah Bapak. Kesel diusir-usir melulu. Di sini domelin terus. Dasar nenek cerewet. Bu Susi, ini data-data yang Ibu minta. Oh ya, terima kasih. Ya. Din, kok foto Mama diganti yang kayak begini? Mana? Copot aja. Minggir deh. Haya, haya, ta, haya. Minggir deh. Nanda sini ya. Coba, kamu berapa? Yuk. Mobil kita. Ini kan mobil Udin. Punya Bapak, jangan dibawa. Kalau dibawa nanti rusak. Kalau rusak bagaimana? Kalian kapan datang? Mana nenek? Di dalam. Kecil-kecil udah judes ya. Nun, tolong beresin. Malu ada ibu. Ya, Bu. Selamat sore, Bu. Sudah lama, Bu. Tehnya saya tambah lagi ya, Bu ya. Nun, tolong tambah tehnya Ibu nih. Iya. Yuk ke belakang. Bapak pulang. Bapak pulang. Bapak pulang. Bapak pulang. Bapak pulang. Bapak. Siapa yang mengantar kalian kemari? Nenek. Sekarang nenekmu di mana? Di dalam. Pak, oleh-olehnya mana? Ada. Ibu, Sudah lama Ibu nunggu. Susi baru saja datang. Pakai mobil sendiri. Baru pulang, Mas. iya. Di depan orang tua kok begitu. Gak punya aturan.
Masa nonton TV aja? Susi, tolong suruh si Unun bawa anak-anak bermain di luar ya. Jadi maksud ibu bawa anak-anak kemari? Sekalian pindah, begitu? Aduh, Lili. Tiap hari mereka merengek-rengek terus. Rumah hancur berantakan. Belum barang-barang yang dibanting-bantingin. Tadi pagi, kaca jendela ditabrak. Bu, ibu kan sudah berjanji bahwa ibu tidak akan mencampuri urusan rumah tanggaku. Kok sekarang jadi mengambil keputusan sendiri? Kacau rencanaku. Habis anak-anakmu nggak bisa diatur, maunya maksa. Ibu kan nggak kuat. Mana bandel-bandelnya, minta ampun. Kalau ibu sendiri nggak tahan, apalagi kalau mereka di sini. Aku jarang-jarang di rumah. Ibu kan tahu itu. Itu kan anakmu. Ibu kan cuma sekedar neneknya. Kenapa jadi ibu yang mesti direpotin? Kamu mesti cari jalan lain. Ibu sudah tua, ibu sudah tidak sanggup. Ibu sudah pengen tenang. Nah ini, belum apa-apa ibu sudah mau menghindar dari kenyataan. Kok jadi ibu yang ditekan? Kamu kan bapaknya. Cari jalan keluar dong. Pasti, mereka anakku. Tapi mana tanggung jawab ibu yang dulu? Ibu memaksa aku untuk menikah. Mengawini orang yang tidak aku cintai. Kenal, tahu pun tidak. Itulah perkawinan yang tidak saling mencintai, dipaksa. Akhirnya membuahkan anak yang tidak ada rasa cinta. Bahkan terhadap dirinya pun tidak ada rasa sayang. Seperti si Udin dan Tina. Lalu mereka mau diapakan? Apakah anak-anak yang tidak berdosa itu mau dibuang? Tidak. Tidak ada yang harus dibuang, Bu. Maksudku, jangan dulu mereka dibawa kemari. Aku belum mau menyatukan mereka dengan Susi. Aku takut mereka nanti frustasi. Aku tidak ingin dalam rumah tanggaku ada istilah anak tiri atau ibu tiri. Kok jadi begini? Kenapa kau salahkan ibu? Maksud ibu kan baik menjodohkan kamu dengan Sri. Bu, ibu sering salah terima. Aku tidak menyalahkan ibu kok. Maafkan aku, Bu, kalau aku dianggap salah. Bu! Bu, tunggu, Bu. Bu, biar aku yang antar. Kalau begitu, biar Susi yang antar ibu ya. Nenek, jangan pulang. Jangan tinggalkan Tina. Tina takut sama Ibu Tiri, Nek. Kan Suruh Nenek bapak bilang- menjaga. Biar kamu tidak takut. Tidak, sayang. Ibu tidak akan kejam. Ibu sayang sama anak-anak. Apalagi anak seperti Agustina. Cantik, cerdik. Tina! Jangan! Jangan pegang adik saya. Mau disiksa ya? Tin, kamu masih ingat nggak dongeng nenek? Ini yang namanya Bu Tiri. Udin. Udin, Tina, duduk di situ. Sus, sini Sus. Udin dan Tina tidak boleh bicara seperti tadi pada Ibu Susi ya. Apa yang pernah kalian dengar dari nenek tentang Ibu Tiri, Bapak Tiri, anak tiri yang disiksa, direbus, dan lain-lain, itu cuma dongeng-dongeng belaka untuk menakut-nakuti anak supaya jangan nakal dan bandel. Kalau toh ada anak tiri yang demikian, itu dikarenakan anaknya sendiri yang terlalu nakal, terlalu bandel, terlalu keterlaluan. Sehingga dia tersiksa sendiri oleh perbuatannya. Ya, karena tersiksa sendiri, bisa mati. Ibu tiri atau bapak tiri itu manusia juga. Bukan serigala, bukan harimau. Mengerti kalian? Iya, Pak. Ngerti, Udin? Mengerti, Pak. Kalau begitu, nenek bohong dong, Pak. Tidak. Nenek tidak bohong. Yang bohong itu dongengnya. Karena dongeng itu sejak dulu sudah ada. Jadi, nenek cuma menceritakannya saja. Betul. Apa ucapan Ibu Susi itu memang betul. Sekarang, kalian tentu sudah jelas kan? Ya, Pak.
Sudah. Sekarang bantu Mbak Unun memasukkan koper dan alat-alat kalian ke kamar ya. Baik, Pak. Hampir aku nggak sempat menyampaikan berita. Begini, Sus. Rute penerbanganku diganti dari domestik ke Eropa dan Amerika. Jadi pasti 2 atau 3 hari sekali, aku baru bisa pulang. Kudoakan agar kau senantiasa selamat. Buatku, kau pulang 1 kali sebulan pun nggak apa-apa kok. Aku percaya padamu. Sudah berapa kali Pak Abdul kirim surat pada wali murid? 4 kali, Pak. Bersamaan dengan uang sekolah yang 4 bulan tertunda, iuran, dan lain-lainnya juga sama. Iya. Kalau dengan Bapak ini bagaimana persoalannya? Kok perhiasan sampai numpuk begini? Kamarudin setengah memaksa, Pak. Maaf, saya coba jelaskan. Pertama jam, katanya buat ongkos pulang. Dan dia bilang lapar. Katanya ibunya sakit. Dan bapaknya belum pulang. Yang kedua, kalung. Dia mengatakan ibunya sakit dan bapaknya belum pulang. Yang ketiga, cincin. Begitu juga yang terakhir. Katanya bapaknya belum pulang. Dan neneknya sakit. Saya khawatir kalau barang itu jatuh pada orang lain. Kan kasihan, Pak. Baik, tinggal saja dulu. Nanti kami selesaikan. Baik, Pak. Terima kasih. Masalah ini kelihatannya cukup serius, Pak. Tidak bisa hanya dengan surat. Iya, Pak. Harus ada utusan langsung. Khusus untuk ini, saya tugaskan Pak Abdu untuk menjumpai orang tuanya. Baik, Pak. Permisi. Maam dulu ya, sayang ya. Nanti sakit. Nanti sakit gimana? Ya? Cen, Pak Guru nggak pulang-pulang. Kayaknya nunggu kita. Iya tuh, kok lama amat. Mau ngapain dia? Intip yuk, yuk. Jadi si pemilik kantin itu terpaksa menerima cincin, kalung, dan jam itu, Bu. Sebab menurut pikirnya, kalau tidak diambil, bisa-bisa dijual pada orang lain dan bisa hilang. Cepet dong. Mau kemana? Kita ke rumah nenek. Buat ongkosnya mana? Uang jajan kita kan sudah habis. Betul juga ya. Ayo ikut. Setan, ngapain lo? Enggak. Kemana aja lu ngilang? Jin kali hilang. Bayar dong utang lu. Masa anak pilot utang 5.000 aja. Lama banget sih bayarnya. Beres kan. Tapi gue perlu lagi nih. Setan, gue pinjam lagi deh 5.000. Besok gue pulangin 12.000. Enak aja 12.000. Kalau 15.000 sih boleh. 15.000. Kejam amat sih lo. 15.000 deh. Cepetan. Bener nih ya? Iya. Beres, Tan. Besok gue bayar. Nih. Ah. Jangan lupa sama lebihannya ya. Tamunya sudah pulang, Sus. Sudah. Ada urusan apa? Biasa, masalah sekolah. Mereka ingin anaknya setiap tahun naik kelas semua. Meskipun rapot anaknya berantakan. Mana mungkin?
Keterlaluan. Jadi kamu pulang sekolah tidak dijemput? Tidak dikasih ongkos? Kebangetan. Selama ini cucuku pulang sekolah tidak pernah jalan kaki. Iya, Nek. Kita minta tambah susu buat sarapan saja. Diprototin. Astagfirullah. Diplototin? Nanti ya. Pokoknya kalian berdua harus bikin supaya dia tidak betah. Tidak kerasan. Biar dia pergi dari situ. Rumah-rumah kamu. Mobil-mobil kamu. Bukan punya dia. Bukan itu saja, Nek. Nenek kan kehilangan kalung. Cincin. Ingat nggak? Ada, Nek. Gak hilang. Saya lihat sendiri ada sama dia. Sumpah, Nek. Kalau nggak percaya, tanya Tina. Dia nggak, Tin? Ya nggak? Betul, Nek. Dibungkus. Padahal nenek sudah lapor polisi. Dia malingnya. Halo, Sumarli ada? baru saja pergi, Bu. Kalau begitu tunggu. Aku mau datang. Cepat, cepat. Yuk, sayang. Bu, selamat sore, Bu. Di mana kau sembunyikan kalung dan cincinku? Kau sembunyikan di mana? Kalung dan cincinku. Kapan Ibu menitipkan kalung dan cincin pada saya? Aku memang tidak pernah menitipkan. Tetapi yang kau curi. Bu, mana mungkin saya melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan profesi saya. Sedangkan saya dituntut untuk menjadi teladan yang baik. Saya guru, Bu. Mencuri kau katakan teladan yang baik. Pencuri berkedok guru. Itu fitnah, Bu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Mau guru teladan kek, kucing kek. Cepat kembalikan. Apa-apaan lagi tuh Malampir? Di Susi dibilang maling. Nanti ya, kalau Sumari pulang, akan bongkar kedokmu. Biar dia tahu siapa kau sebenarnya. Kalau Bapak pulang, telepon nenek ya. Iya, Nek. Tadi guru kalian datang, menerangkan masalah-masalah di sekolah. Guru kalian bilang, kalian sebenarnya anak-anak yang cerdik, pandai, dan jujur. Tapi sayangnya, kalian agak ceroboh, karena berani menitipkan barang-barang di kantin sekolah. Betul itu? Nun? Ya, Bu. Ibu yakin, kalian adalah anak yang cerdik, pandai, dan jujur. Apalagi mempunyai seorang bapak yang dihormati, disegani. Apa, Bu? Tolong ambil perhiasan di kamar. Bapak seorang pilot. Sayang kan? Kalau cuma karena keperluan yang tidak terlalu penting, lalu kalian berani menitipkan barang-barang berharga seperti ini dalam kantin sekolah? Kalau kalian perlu uang, bilang, Ibu kasih. Setiap kalian perlu uang juga Ibu kan kasih. Ibu tidak pernah menolak. Dengar ya, jangan sekali-kali lagi berbuat seperti itu. Itu bisa membuat orang tua kalian malu. Dan kita juga ikut malu. Sekarang, Ibu ingin kejujuran dari kalian. Ibu yakin kalian anak-anak yang jujur? Benar, apa kata-kata guru kalian tadi? Betul. Udin yang nitipin. Saya terpaksa. Karena
harus mengganti radio kaset teman saya yang hilang. Sebab kalau tidak diganti, saya mau dipukul. Kalau begitu, kau tidak terlalu bersalah kok. Cuma sayangnya kenapa kau tidak bilang sama ibu? Kalau kau bilang sama ibu bisa ganti. Kalau sudah gini, apa kata orang? Mereka bisa bilang, keluarga kita keluarga kacau, punya anak-anak tidak terdidik. Padahal kalian anak-anak yang baik. Dan keluarga kita keluarga terhormat. Dengar, kalian janji ya, tidak mengulanginya lagi. Din, bawa kemari kotak itu. Duduk sini. Supaya nenek tidak marah karena barang-barangnya hilang, besok kau ke rumah nenek. Letakkan ke tempat semula barang ini. Tapi ingat, jangan sampai nenek tahu ya. Besok ibu kasih ongkos dan uang jajanmu. Sekarang masukkan dalam tasmu. Tasnya ketinggalan rumah nenek. Ya sudah. Masuk ke kamar. Nanti bapakmu tahu lagi. Selamat sore, Sus. Mas. Anak-anak sudah pulang? Sudah. Ada di kamar. Kenapa ngaku, goblok? Habisnya dia udah tahu, dilaporin guru. Duh, dia kan baik. Kalung dan cincin nenek dipulangin. Kita mau dikasih uang lagi. Baik, baik. Kamu lupa apa kata nenek? Dia pura-pura baik, tahu. Nanti jahat. Gantian dong naiknya, gantian. Gantian dong. Terus sepeda Pak Ike. Aduh, lewatan lo. Gantian naiknya. Mau kemana lo? Rupanya lo yang nyolong ya? Enggak, Be. Enggak, Be. Ini buktinya? Bener, Be, saya nggak nyolong. Udah ada buktinya, pakai mungkir lagi lo. Gue gampar lo ya. Ini kan sepeda anak gue. Kenapa bisa adem lo? Goblok lo. Bebe, bukan si Mama nih nyolong. Komardin pinjaman saya, tapi nggak dipulang-pulangin. Tapi kok bisa sama dia? Kalau gitu lo yang nyolong dari si Komarudin ya? Hah? Sungguh, Be. Saya beli dari Komarudin. Sungguh, Be. Sungguh. Gue nggak percaya. Kalau betul lo beli dari si Komarudin, lo buktiin. Lo cari dia. Ini sepeda gue tahan. Gila itu orang tua. Untung gua nggak ditabok. Si Komarudin yang kurang ajar. Man, si Komardin kalau pulang sekolah suka lewat situ. Kita cegat dia. Kita hajar dia pakpok. Dan terganti dada kapok. Iya nggak? Menurut pengamatan Pak Abdu, sejak kapan kenakalan Komarudin tampak sangat menonjol? Sejak dia naik kelas 2, Pak. Kenakalannya sudah kelihatan. Dan terus meningkat. Lu nipu gue ya? Apaan sih? Ayo ikutan. Kenapa, Man? Man, Tapi kenapa, Pi? Ini salah gua, Pan, Pi. Tapi, jangan. Aduh. Enak aja lo ngejual sepeda orang. Gara-gara lu, gua hampir bonyok sangan maling. Kapan lu pulangin duit gue? Besok, Man. Buka las lo. Lu juga. Ambil, Pi. Di sana. Awas kalau bohong. Kita pulang ke rumah nenek aja yuk. Kamu jangan bilang sama Bapak ya. Iya. Kamu nangis aja ya. Awas kalau kamu bilang. La ilaha illallah. Kenapa, Udin? Kenapa?
Kenapa, Cu? Hah? Kenapa kau? Aduh, kenapa jadi begini? Kenapa? Din, bilang, siapa yang nyiksa kamu? Siapa? Ya Allah, ini anak ada-ada saja. Ayo masuk. Ya. Nah, duduk. Nah. Sekarang kamu bilang saja, dipukul Ibu Susi ya? Ya. Hah? Ayo bilang, jangan takut-takut. Ayo. Iya, dipukul. Ibu, sudah lama, Bu. Kurang ajar. Kau apakan cucuku? Setan. Bapaknya, ibunya, neneknya, nyubit pun tidak pernah. Kamu yang belum apa-apa sudah berani menyiksa mereka sampai begitu? Bu, walaupun saya anak mantu, tapi jangan perlakukan saya seperti anak kecil, Bu. Aku tidak pernah merasa punya anak mantu seperti kamu. Dari dulu juga aku tidak suka sama kamu. Mungkin kematian Jeng Sri menantuku kau guna-guna. Sekarang cucuku kau siksa. Apa maumu? Saya hormati ibu sebagai ibu saya sendiri. Sampai mati pun saya tidak akan melawan, Bu. Lakukan apa saja demi kepuasan hati ibu. Menantang ya? Melawan? Hah? Bu, jangan, Bu, awas, jangan, awas. Dasar anak nggak ketahuan keturunannya. Ayo keluar. Kalau ibu berani masuk saya tusuk. Kamu babu, ikut campur, pakai ngancam lagi. Ya, memang saya babu dan Ibu Susi majikan saya. Saya bukan mengancam, tapi kalau ibu berani masuk, betul-betul saya tusuk. Udin, Tina, kalau terjadi apa-apa lagi sama kamu, cepat kasih tahu nenek ya. Sekarang nenek mau pulang. Ya, Nek. Ya Allah, sadarkanlah mereka yang sedang tersesat. Semoga mereka bisa kembali ke jalanmu. Dan jangan beri cobaan yang kami tidak sanggup menanggungnya. Ya Allah, aku yakin Engkau Maha mengetahui akan sebenarnya. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apaan nih? Selamat pagi, Udin. Tina, kok nggak dimakan sarapannya? Kok susu putih? Saya biasa susu coklat. Oh, kau mau susu coklat?
Sebentar ibu ganti, ya. Kamu bilang nggak? Enggak. Awas kalau kamu bilang. Putus telinga kamu. Apaan nih? Saya nggak bisa makan telur begini. Saya biasa pakai mentega dan mesti coklat. Telur itu baik untuk pertumbuhan, nak. Apa, nak? Nak itu kependekan dari anak. Jangan panggil saya nak. Nama saya Komarudin. Cukup panggil Udin. Baik. Mulai sekarang, ibu akan panggil kamu Udin. Ibu? Ibu siapa? Ibu saya sudah mati kok. Saya nggak punya ibu lagi. Nun? Ya, Bu. Saya perlu uang buat bayar tenda pramuka. 30.000. Berapa? 30.000. Angkotnya mana? Tolong diganti rotinya. Ya. Nanti ibu terlambat lagi. Udin lihat kunci mobil? Tahu. Tina lihat. Tahu juga enggak yang mana kunci mobil? Unun? Ya, Kunci mobil di mana ya? Biasanya di situ kan? Nggak ada tuh, Bu. Mungkin di kamar. Buatkan saja roti anak-anak. Ya, Bu. Udin duluan ah. Telat nih. Lihatin. Din, rotinya masih dibuatkan sama Bi Unun. Enggak ah. Udah kelewat. Nggak pingin lagi. Buat kucing aja. Din, jangan lupa ya, ambil tasmu di rumah nenek. Siji, loro, telu, urip. Bagus, bagus. Bagus sekali. Sekarang pertunjukan berikutnya, anak-anak. Lihat ya. Yuk. Nah, cepet main deh gua. Tar dulu. Tambahin dong. Udah, gampang. Ayo, delang ke ulah ke. Delang ulah gede nemen. Om. Sini. Iya. Ada apa? Om, boleh nggak saya beli ularnya? Apa? Boleh nggak saya beli ularnya? Itu ular bahaya banget kalau ular sendok. Kalau di Jakarta nama ular kobra. Hati-hati, yang sekali matuk bisa gimpain ente tahu. Tahu. Di rumah ada 3 besar lagi. Dik, berani bayar berapa? Maunya berapa? 15.000. Ah, ularnya kecil. Kalau besar sih boleh. Nih 10.000 aja. Mas, ularnya mana mas? Bayan. Kobra. Iya, kobra. Ada yang beli? Buka tasnya. Nah, ini ularnya. Awas hati-hati, kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab ya. Iya. Makasih Om. Nanda, kita main sepeda di luar yuk.
ini siapa? Unun ya? Iya, Unun. Ini Bapak ya? Betul. Ibu sudah pulang? Belum, Pak. Baik, nanti bilang sama ibu, Bapak sudah datang. Sebentar lagi pulang ya. Baik, Pak. Terima kasih. Halo, Unun di sini. Bapak sudah pulang? Belum? Ini siapa? Neneknya Udin. Masa kamu sudah hafal-hafal suaraku? Oh, nenek. Baru saja Bapak telepon. Sebentar lagi pulang katanya. Ya sudah. Mama ketabrak mobil, Pak! Tolong! Tolong, Pak! Ada apa ini, ha? Kenapa? Ya Allah, kenapa duduk? Hah? Aduh, sampai macam gini. Udin, duduk. Kenapa, sayang? Ibu, ibu. Nana ketabrak mobil, Bu. Susi, Nanda kecelakaan. Nanda. Nanda. Anakku. Mas, tolong urus Nanda. Aku tidak kuat menatap wajahnya. Ya. Bu, tolong antarkan Susi istirahat di kamar. Aku mau panggilkan dokter. Mungkin masih ada harapan. Nun, tolong ambilkan kain untuk menutupi kaki Nanda ya. Din, ularnya mana? Oh iya.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nenek. Mas, aku kehilangan Anda. Dan kau kehilangan ibumu. Ibu, jangan pergi, Bu. Bu, Tina nggak nakal lagi, Bu. Ibu, Udin juga janji, Bu, dia akan nakal lagi. Kedua-duanya sudah tidak ada harapan. Ibu, Udin juga janji, Bu, dia akan nakal lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, Udin mau bantu Ibu, Bu. Jangan tinggalkan kami, Bu. Sejak pertama, baru kali ini aku dengar kalian panggil aku Ibu. Tidak. Tidak. Sampai kapanpun, Ibu tidak akan pernah tinggalkan kalian.